Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sastrip semoga rezekinya berkah dan melimpah, hatinya tenang, dan doanya diijabah Allah. Hari ini, kami hadirkan kisah yang tidak hanya menggugah hati, tapi juga menyadarkan kita bahwa cinta yang tidak bersandar pada Allah akan mudah runtuh oleh nafsu. Aku bukan wanita sempurna, tapi aku istrimu. Kenapa kau malah mendamba wanita lain di luar sana? Kata-kata itu tak pernah bisa Jin ucapkan langsung pada Agus. Ia hanya menangis di balik dinding bambu rumah sederhana mereka. Setiap malam, saat suara kodok dan jangkrik jadi saksi luka batinnya. Awalnya, rumah tangga mereka damai. Tinggal di lereng desa di bawah Gunung Slamet, angin selalu sejuk, udara penuh doa, dan malam tak pernah sepi dari suara Jin membaca Al-Quran. Namun sejak Agus membuka bengkel kecil di pasar kota, ia berubah. Pulang makin malam, kadang tidak pulang. Dan yang paling menyakitkan, Jin tidak lagi disentuh, tidak lagi dipeluk, tidak lagi dianggap sebagai istri. Kenapa Mas Agus selalu menolak tidur di kamar? Kenapa tiap malam malah di teras, mainan HP, senyum-senyum sendiri? Pertanyaan itu hanya Jin pendam. Ia tak ingin jadi istri cerewet. Ia percaya, sabar adalah jalan surga. Tapi sampai kapan? Malam itu, Jin sholat tahajud sendirian. Wajahnya sembab. Hatinya berdoa dalam bisu. Ya Allah, jika ini ujian dari MU, kuatkanlah. Tapi jika ini jalan hancurnya rumah tanggaku, tunjukkanlah kebenaran. Jin berjalan pelan-pelan di halaman belakang rumah. Tanah masih basah habis disiram embun. Ia menatap ke arah sawah yang membentang luas. Pagi itu sunyi, hanya suara ayam dan desir angin. Di desa kecil bernama Kedung Benda, Purbalingga, Jin tinggal bersama Agus, suaminya, dan anak sematawayangnya, Alif, yang kini duduk di kelas 5 SD. Mereka dulunya pasangan yang sederhana tapi bahagia. Agus dikenal ramah, rajin ke masjid, dan sangat menyayangi Jin. Saat awal menikah, mereka belum punya apa-apa, hanya rumah kecil berdinding bambu dan sawah sepetak warisan orang tua. Tapi Jin selalu merasa cukup. Namun 2 tahun terakhir, semua berubah. Agus membuka usaha bengkel sepeda motor di tepi pasar kota. Awalnya, Jin bersyukur, karena rezeki mulai lancar. Tapi entah sejak kapan, pulang Agus makin malam. Terkadang tak pulang. Dan yang paling membuat dada Jin nyeri, tatapan Agus kini berbeda. Dingin. Hampa. Diranjang, ia sering menolak. Alasannya lelah. Atau langsung berpura-pura tidur. Padahal dulu, Agus tak pernah lepas dari belayan istrinya. Mas, kenapa Mas Agus kayak orang lain sekarang? Tanya Jin suatu malam, lirih. Tapi Agus hanya menjawab singkat. Kamu terlalu banyak tanya, Jin. Aku capek. Tidur sana. Jin hanya diam. Menunduk. Ia tidak ingin bertengkar. Tidak di depan Alif. Jin curiga. Tapi ia memilih menyelipkan rasa sakit itu dalam sujud. Ia masih yakin, ini hanya fase lelah. Mungkin Agus tertekan karena pekerjaan. Namun semua makin jelas ketika Jin suatu malam melihat suaminya tertidur di kursi. Ponsel masih menyala di dada. Rasa penasaran yang telah ia tahan selama berbulan-bulan akhirnya pecah. Dengan tangan gemetar, Jin membuka layar ponsel itu. Dan disitulah dunianya runtuh. Chat dengan nama Dinda. Foto-foto perempuan muda berpakaian seronok. Kalimat manja. Candaan mesra. Bahkan panggilan sayang dan kangen. Jin tak sanggup membaca lebih banyak. Ia lemas. Kaki terasa tak bertulang. Ia hanya berlari ke kamar, menutup mulut agar tangisnya tak membangunkan Alif. Besoknya, Jin hanya menatap Agus dengan mata sembab. Agus tak menyadari apa yang terjadi. Ia tetap seperti biasa. Dingin. Cuek.
lalu pergi pagi-pagi dengan motor ke kota. Di sisi lain, tetangga mulai bergunjing. Apalagi Mbah Tasro, tetangga tua yang sering melihat Agus membonceng perempuan tak dikenal saat ke arah pasar. "Leres niku Mas Agus? Lah kok beda cah Aku kenal kok, sing dibonceng orang Mbak Jin," bisik Mbah Tasro ke Jin saat mereka bertemu di warung. Tapi Jin hanya tersenyum tipis. "Mbah, saya percaya Allah endelok segalanya. Saya ora bakal embales. Saya mung sondongakno," jawabnya lirih. Tapi setiap malam, Jin makin rapuh. Ia mulai bicara sendiri, menangis di kamar mandi, memandangi foto pernikahan yang tergantung di dinding dengan mata kosong. Anaknya, Alif, mulai bertanya, "Bu, Bapak kok sekarang tidur di ruang depan terus? Kenapa nggak bareng Ibu lagi?" Jin hanya memeluk Alif. Menangis diam-diam di balik kepalanya. Hanya dalam sujud, Jin bicara sejujurnya. "Ya Allah, jika suamiku benar-benar menduakan aku, jika dia telah memilih jalan lain, tunjukkan padaku. Tapi jangan biarkan aku kehilangan arah. Aku ingin tetap waras. Untuk Alif. Untuk masa depannya." Sementara itu, di kota, Agus tampak semakin dekat dengan perempuan bernama Dinda itu. Seorang janda muda penjual spare part, berpenampilan mencolok, dan penuh rayuan. Tak ada yang tahu, hubungan mereka sudah kelewat batas. Agus tidak sadar bahwa ketenangan yang ia rasa hanyalah fata morgana. Ia lupa, di rumah ada seorang istri yang diam-diam mencintainya dalam sujud dan isak. Dan seorang anak yang sedang belajar menjadi laki-laki sejati dari ayah yang salah jalan. Jin mulai menyusun kekuatan. Ia mulai mencatat semua perubahan. Diam-diam, ia menemui seseorang di desa, Bu Saroh, istri Ustadz, yang juga sahabat lamanya. "Mungkin ini bukan ujian biasa, Jin. Tapi jangan kamu anggap ini sebagai akhir. Ini bisa jadi panggilan Allah, agar kamu naik derajat, atau bahkan dilepaskan dari sesuatu yang menyakitkan." Jin menunduk. Matanya mulai jernih. Ia tahu, badai baru saja mulai. Malam itu, hujan turun deras di desa Kedung Benda. Suara petir menyambar-nyambar, seperti memekikan amarah langit. Jin duduk di ruang tengah, mengenakan mukena yang masih basah oleh air mata. Alif sudah tidur di kamarnya, sedangkan Agus belum juga pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 23.15. Hati Jin seperti teriris. Perempuan mana yang tidak hancur hatinya jika suaminya lebih memilih tidur di luar rumah, bersama perempuan lain, daripada di samping istri yang sah? Brak! Tiba-tiba pintu depan dibuka kasar. Agus masuk dengan wajah mabuk, mata merah, bau parfum asing menempel di bajunya. Jin berdiri dari duduknya, memandangi suaminya dengan sorot mata yang bukan lagi penuh cinta, tapi luka yang dalam. "Mas dari mana?" tanyanya pelan. Agus melirik, malas menjawab. "Urusanku, Jin. Nggak usah sok interogasi. Aku capek, jangan cari ribut." Jin menggigit bibir. Tangannya mengepal, tapi ia masih mencoba tenang. "Aku istrimu, Mas. Aku berhak tahu kamu di mana, dan sama siapa." Agus mendengus, melempar jaket ke sofa. "Aku muak, Jin. Tiap hari wajah kamu penuh curiga. Kamu pikir aku robot? Aku juga butuh hiburan. Kamu tuh makin hari makin dingin. Hidup kayak nggak ada gairah." Jin tercengang. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada pukulan fisik. Ia hampir tak percaya. Justru Jin yang selama ini bertahan dalam kehampaan, yang tetap setia meski sudah tak disentuh, kini dituduh sebagai istri dingin? "Mas, selama ini aku diam, bukan karena nggak tahu. Aku lihat semua. Chat kalian, foto-foto kalian. Bahkan aku tahu kamu sering nginap di rumahnya. Tapi aku tahan. Aku kira Mas masih punya hati nurani." Agus menoleh cepat, kaget.
Tapi ia pura-pura tegar. Kalau tahu, kenapa nggak pergi aja? Sana. Minta cerai sekalian. Biar aku bebas. Jin menangis. Bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena lelaki yang dulu ia doakan dalam sujud, kini menghardiknya seperti musuh. Namun, malam itu pula titik balik dimulai. Keesokan paginya, Jin memberanikan diri datang ke rumah Dinda. Sendirian, tanpa Alif. Dengan jilbab panjang dan wajah tegas, ia mengetuk pintu rumah perempuan itu di perumahan kecil belakang pasar kota. Dinda yang membuka pintu, kaget melihat Jin berdiri di sana. Tapi senyumnya sinis. Wah, istri sah datang juga. Mau ngapain? Nuntut suami? Hehehe. Jin menatapnya. Tegas. Aku datang bukan untuk berkelahi. Aku hanya mau bicara. Dari wanita ke wanita. Bukan dari istri ke pelakor. Dinda terdiam. Jin melanjutkan. Ambillah Agus, kalau itu maumu. Tapi ketahuilah, kamu tidak sedang mencuri suami biasa. Kamu sedang mencuri seorang ayah dari anak yang tiap malam nunggu di depan jendela sambil nanya, "Bapak mana, Bu?" Kata-kata Jin membuat Dinda tercekat. Tapi sebelum bisa membalas, Jin membalikkan badan. Pergi tanpa menoleh. Itulah momen yang mengubah segalanya. Jin tidak menangis lagi malam itu. Ia menatap langit dan berdoa. Ya Allah, jika aku memang harus kehilangan, jadikan kehilanganku ini sebagai penjemput kemuliaan. Jangan kau biarkan anakku tumbuh tanpa cahaya. Jika aku harus sendiri, jadikan aku kuat. Dan jika Mas Agus menyesal nanti, ajarilah dia arti cinta sejati dalam luka yang ia tinggalkan. Dan dari malam itu, Jin mulai menata diri. Ia belajar menjahit dari Bu Saroh. Mulai menerima pesanan dari warga sekitar. Sedangkan Alif, ia didaftarkan mengaji rutin ke masjid, agar tumbuh dengan iman yang kuat. Sementara di sisi lain, kehidupan Agus tidak seindah bayangan. Dinda mulai menuntut uang, perhatian, dan bahkan menekan agar Agus segera menceraikan Jin. Agus mulai resah. Kebebasan yang ia cari ternyata membawa beban baru. Hari-hari berlalu. Jin semakin mandiri. Usaha jahitannya mulai dikenal warga desa Kedung Benda, bahkan sampai ke pasar Purbalingga. Ia tak lagi menunggu lelaki yang hatinya telah pergi. Tapi jauh di dalam dada, luka itu belum kering. Terutama saat Alif mulai bertanya hal yang paling ditakutinya. Bu, kenapa Bapak nggak pernah pulang lagi? Jin terdiam. Lidahnya keluh. Ia hanya mampu memeluk Alif erat-erat, sambil berbisik, Bapak lagi kerja jauh. Nak, doain aja ya, biar cepat pulang. Tapi anak sekecil Alif tak bisa dibohongi selamanya. Suatu siang, saat Jin sibuk menjahit, Alif bermain ke warung depan. Di sana, ia mendengar pembicaraan dua ibu-ibu yang sedang bergosip. Iya, si Agus itu sekarang tinggalnya di rumah si Dinda, pelayan salon itu. Gila ya, ninggalin istri sebaik Jin cuma buat perempuan kayak gitu. Alif menunduk. Tangannya menggenggam keras bungkus permen di saku. Dadanya sesak. Anak sekecil itu akhirnya tahu, ayahnya lebih memilih perempuan lain. Sementara itu, di sisi lain kota, Agus mulai merasakan neraka kecilnya. Dinda tak lagi semanis dulu. Ia cemburuan, posesif, dan menuntut materi lebih banyak. Gus, kamu janji mau beliin aku motor. Mana? Jangan banyak omong deh, kalau cuma bisa janji manis doang. Agus menyesal. Ia mulai menyadari, Dinda bukan rumah untuk pulang. Dia hanya pelarian sesaat dari tanggung jawab yang ia hancurkan sendiri. Tapi setiap kali ia mencoba pulang ke rumah Jin, ada bayangan malu yang menghadang. Terlalu banyak luka yang ia torehkan. Jin juga sudah berbeda. Wajahnya lebih tenang, tutur katanya lembut, tapi tatapannya penuh wibawa. Ia bukan lagi istri yang memohon cinta. Ia adalah ibu tangguh yang mencintai Allah lebih daripada suaminya. Puncaknya terjadi saat Jin ikut pameran UMKM di alun-alun Purbalingga. Saat itu, ia tak sengaja berpapasan dengan Agus dan Dinda. Alif ikut Jin saat itu. Anak itu langsung menggenggam tangan ibunya saat melihat sang ayah menggandeng perempuan lain. Tapi Alif tak menangis.
Ia hanya menatap Agus, lalu berkata pelan, "Itu Bapak, ya? Yang lebih pilih perempuan itu daripada aku." Agus terdiam. Seisi alun-alun terasa sunyi. Suara petikan angin saja seperti mengiris. Jin menunduk, lalu membelai kepala Alif. "Nak, kita nggak boleh benci. Tapi kita harus tahu, siapa yang benar-benar pantas kita doakan." Agus ingin berbicara, tapi mulutnya keluh. Dinda menarik lengannya kasar. "Ngapain liatin mereka? Gus, udah pilih aku, ya tanggung jawab." Agus menatap wajah Jin, lalu Alif, yang kini sudah mulai besar dan lebih dewasa dari ayahnya sendiri. Ia tahu, ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang dosa, harga diri, dan karma. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Agus menangis. Tapi tangisan itu belum cukup untuk menghapus luka. Sejak pertemuan yang tak disengaja di alun-alun Purbalingga, hati Jin kembali bergolak. Bukan karena cinta pada Agus yang kembali tumbuh, tapi karena luka itu seolah terbuka kembali. Berdarah lebih perih ketika Alif, darah dagingnya, harus menjadi saksi dari pengkhianatan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Malam itu, Jin menangis lagi. Tapi kali ini bukan untuk Agus. Tangisnya adalah untuk Alif. Untuk luka anak yang tak seharusnya menyimpan kecewa secepat itu. Untuk masa depan anak yang seharusnya tumbuh tanpa merasa ditolak. Dan seperti jawaban dari langit, datanglah seseorang yang tak disangka-sangka, Tasro. Lelaki itu adalah duda mapan di kampung seberang. Ia rajin ke masjid, pandai mengaji, dan memiliki usaha kebun cabai yang luas. Sudah lama ia memperhatikan Jin, bahkan diam-diam mengagumi keteguhan perempuan itu. Suatu sore, usai Jin mengisi pelatihan menjahit di balai desa, Tasro datang dengan niat yang serius. Ia berbicara langsung kepada Bu Rasmi, ibu Jin, yang memang tinggal bersama mereka sejak ditinggal ayah Jin wafat. "Bu Rasmi, mohon maaf kalau saya lancang. Tapi saya ingin meminang Jin secara baik-baik. Saya ingin menjadi imam yang bisa menuntun dia dan Alif. Kalau diizinkan, saya ingin menyayangi mereka seperti darah daging saya sendiri." Bu Rasmi tercekat. Bibirnya gemetar. Tapi sorot matanya berkaca-kaca. "Mas Tasro, ini bukan perkara ringan. Jin masih punya ikatan dengan Agus." "Saya tahu, Bu. Tapi apakah lelaki yang meninggalkan istri dan anak, yang lebih memilih pelacur daripada keluarga, masih pantas dipertahankan?" Kalimat itu menggema di hati Jin. Ia mendengar semuanya dari balik tirai. Jantungnya berdegup kencang. Ia bingung. Antara luka masa lalu dan harapan masa depan. Antara lelaki yang dulu ia cintai dengan yang kini ingin menuntunnya ke jalan Allah. Malam itu, Jin salat istikharah. Ia menangis lama dalam sujudnya, memohon petunjuk. Dan di sujud terakhir, hatinya terasa ringan. Seolah Allah membisikkan jawaban. Keesokan harinya, kabar pertunangan Jin dan Tasro menyebar cepat. Warga desa banyak yang senang. Mereka tahu Jin pantas mendapatkan kebahagiaan. Tapi tentu, kabar itu juga sampai ke telinga Agus, dari mulut Dinda sendiri. "Lihat tuh, perempuanmu udah dipinang orang. Pantes aja kamu galau terus, ternyata masih mikirin dia, ya." Agus terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang gelas kopi yang belum sempat diminum. Setelah Dinda pergi, Agus langsung naik motor tuanya dan tancap gas ke rumah Jin. Jin sedang menyiram tanaman di halaman saat Agus tiba. Mereka bertatapan. Jin tidak kaget, hanya tenang, seperti perempuan yang sudah selesai mencintai. "Kamu mau apa lagi, Mas?" tanyanya pelan, namun tegas. "Jin, jangan nikah sama dia. Kita mulai dari awal lagi. Aku sadar sekarang. Aku nyesel. Sungguh." Jin menggeleng, pelan tapi pasti. "Mas telat. Aku bukan Jin yang dulu. Aku bukan perempuan yang akan mengemis cinta pada lelaki yang mencampakkannya di ranjang dan membaginya pada perempuan lain." Agus terduduk di bangku depan rumah. Ia menunduk, menutup wajahnya. "Aku bodoh, Jin. Aku hancur. Hidupku kosong. Dinda cuma maunya duit. Dia udah ninggalin aku, Jin." Jin menarik napas panjang. "Mas, dulu aku pernah mohon agar Mas pulang.
Tapi Mas lebih memilih pergi. Sekarang, izinkan aku juga memilih. Dan aku memilih pria yang menghargai perempuan bukan karena tubuh, tapi karena iman. Yang mencintaiku bukan hanya karena masa lalu, tapi karena ingin menemaniku ke surga. Agus terisak, tapi Jin tetap berdiri tegak. Saat itu pula, Alif keluar membawa tasbih, menghampiri ibunya. Bu, aku udah hafal surat Al-Fajr, boleh aku setorin sekarang? Jin tersenyum, menoleh ke Alif. Boleh, nak. Sini, ibu dengarkan. Agus menatap anaknya, dan untuk pertama kali, ia merasa jadi orang asing di hadapan darah dagingnya sendiri. Sebab, ia tidak pernah menjadi bagian dari perjuangan yang membesarkan anak itu dengan iman. Dan di tengah isakan yang hancur, Jin dan Alif melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Agus bersama sesal yang tak bisa ditukar waktu. Sejak hari itu, Agus seperti kehilangan arah. Rumah Dinda sudah bukan miliknya. Perempuan itu pergi bersama pria lain, membawa serta semua barang yang dibeli dari uang Agus. Hutangnya menumpuk, motornya disita rentenir, dan pekerjaannya sebagai buruh serabutan pun tak cukup untuk sekadar makan sehari-hari. Ia kembali ke rumah ibunya di tepi desa, tempat yang dulu ia tinggalkan demi nafsu. Di sana, ia hanya bisa duduk termenung di sudut dapur yang lembab, ditemani nyala lampu teplok dan suara jangkrik. Waktu berjalan lambat, dan setiap detiknya hanya membawa rasa sesal. Suatu malam, Agus memutuskan datang ke masjid. Ia mengambil air wudhu, tapi tangannya gemetar. Saat menempelkan keningnya di sajadah, dadanya bergetar hebat. Tangis pecah, bukan karena malu, tapi karena hatinya akhirnya benar-benar mengaku kalah. Ya Allah, ampuni aku. Aku telah menelantarkan anak dan istri yang Kau titipkan. Aku menyia-nyiakan rezeki, cinta, dan rumah yang Engkau berkahi. Tangisnya tak bisa dihentikan. Ia sujud lama, bahkan ketika jamaah sudah bubar. Ia seperti ingin menghapus dosa bertahun-tahun hanya dengan sujud malam itu. Dan di antara linangan air mata, ia melihat bayangan masa lalu. Jin yang setia menunggu di ranjang, Alif yang pernah memanggilnya ayah dengan bangga, dan dirinya sendiri yang pernah membuang semuanya demi Dinda. Pagi harinya, Agus memberanikan diri pergi ke rumah Jin. Tapi bukan untuk meminta kembali, melainkan ingin meminta maaf dan pamit. Ia membawa selembar sajadah dan surat yang ditulis tangan. Di depan rumah Jin, ia tidak mengetuk pintu. Ia hanya duduk di bangku kayu, meletakkan sajadah dan surat itu di teras, lalu pergi, tanpa suara. Jin menemukannya beberapa menit kemudian. Ia membaca surat itu sambil berdiri. Jin, aku tahu kata, maaf, sudah terlalu kecil untuk luka sebesar ini. Aku tahu aku tak pantas jadi ayah Alif lagi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku kini kembali kepada Allah. Aku ingin mati dalam taubat. Dan jika kelak aku mati lebih dulu, aku ingin dikubur dengan sajadah ini. Karena sajadah ini saksi, betapa aku hancur bukan karena ditinggal kalian, tapi karena aku meninggalkan Allah. Doakan aku, Agus. Air mata Jin menetes, bukan karena rindu, tapi karena hatinya lega. Ia tahu, hidayah itu milik Allah. Dan meski tak semua luka bisa sembuh, tapi saat pelakunya bertaubat, itu adalah kemenangan sejati. Beberapa hari kemudian, Jin menikah dengan Tasro dalam suasana yang hikmat. Bukan pesta besar, tapi doa yang khusyuk dan senyum warga yang tulus. Alif tersenyum lebar di hari itu, mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Ia tak pernah memanggil Tasro, Bapak, tapi Abi. Sebuah panggilan yang lahir dari rasa hormat dan cinta, bukan darah. Agus tidak hadir. Tapi dari kejauhan, ia melihat prosesi itu dari balik pohon jati. Ia berdiri lama, lalu kembali melangkah, membawa sajadah dan hidup barunya. Ia bukan lagi suami Jin, tapi kini ia adalah hamba Allah yang ingin pulang dalam keadaan bersih. Dan dalam langkah berat itu, ia berdoa dalam hati. Ya Allah, jika hari ini aku kehilangan rumah, semoga kelak aku tak kehilangan surga MU. Hari-hari Agus dihabiskan di musala kecil pinggir sawah. Ia membersihkan halaman, memandikan anak-anak yatim dari desa seberang, dan setiap malam, mengisi waktu dengan mengaji walau terbata-bata, tubuhnya semakin kurus.
Kulitnya menghitam karena terik matahari dan kerja berat yang ia jalani tanpa mengeluh. Tapi hatinya tenang, bahkan lebih damai dari semua tahun-tahun ketika ia merasa kaya dan jantan. Satu-satunya teman setianya kini adalah sajadah lusuh dan suara azan dari masjid tua. Sampai suatu malam Jumat, Agus merasa tubuhnya amat lemah. Ia berbaring di tikar musala, memegang tasbih kayu yang selalu menemaninya. Seorang santri yang biasa mengaji bersamanya melihat wajah Agus yang pucat. "Gus, panjenengan kenapa?" "Aku ora popo, Le. Allah wis arep jemput aku." Lalu dengan suara pelan tapi jelas, Agus mengucapkan kalimat syahadat. Tangis pecah di antara santri-santri kecil itu. Agus mengembuskan napas terakhir dengan tenang. Tanpa istri, tanpa anak, tanpa rumah, tapi dengan selembar hati yang utuh kembali kepada Allah. Kabar kematian Agus menyebar cepat. Tasro yang mendengar langsung dari ustaz desa, menyampaikan kabar itu kepada Jin tanpa banyak kata. Hanya berkata, dia wafat dalam keadaan bertaubat. Jin hanya diam. Matanya menerawang, dan hatinya entah kenapa terasa kosong. Beberapa hari kemudian, Jin dan Tasro datang ke makam Agus. Makam itu sangat sederhana. Hanya gundukan tanah, nisan kayu, dan sajadah tua yang dilipat rapi di atas batu nisannya. Jin berdiri lama di depan makam itu, dan Alif hanya bisa bertanya pelan, "Ibu, ini kuburan siapa?" Jin menatap mata anaknya, lalu menjawab dengan suara lirih, "Ini, orang yang pernah salah, tapi akhirnya kembali ke jalan Allah." Air mata Jin jatuh pelan. Bukan karena ingin kembali, bukan karena masih cinta, tapi karena ia tahu, tak semua kisah butuh akhir bahagia. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah penyesalan yang nyata, dan balasan dari Allah yang sempurna. Jin berdiri, lalu berdoa dengan air mata. "Ya Allah, jika dia datang kepada MU dengan hati yang remuk, terimalah ia dengan cinta MU yang tak berbatas." Ia tidak membawa bunga, tapi ia tinggalkan satu hal yang paling berarti, maaf. Di langit desa Purbalingga, awan bergerak pelan. Angin berhembus lembut. Dan di dalam tanah, lelaki bernama Agus tertidur. Dengan segenap luka, cinta, dan taubatnya.